Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Yang saya cintai dan yang saya hormati seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, khusus aparat pemerintahan baik TNI sipil maupun Polri. Di sini alhamdulillah hadir Bapak U yang punya wilayah Ujung Gebang, kemudian Pak Babin Kamtibmas, Bapak Aibtu Eko, kemudian Pak Das. Antara saya dengan Pak U kemarin itu saya ngasih kabar acara dimulai pada asar, kemudian undang masyarakat khususnya Ujung Gebang dan sekitarnya sebanyak-banyaknya. Kenapa saya bilang sebanyak-banyaknya? Karena saat ini saya masih membutuhkan masyarakat yang pengen hidup bahagia dunia akhirat di Cirebon ini dan kota Cirebon, yang mau gabung sekitar 1.800 ya, 1.800, semua 3.000. Jadi, dan sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya berangkat dari Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok Karawang, Jawa Barat. Kemudian yang di sebelah saya juga sama, ini awalnya santri atau jamaah saya, sama statusnya dengan Dariman. Adapun profesi saya, termasuk di sini ada rekan-rekan saya, senior saya, guru-guru saya dari Pondok Purnawirawan Polri yang ada di Cirebon, khususnya Pak Trisyayanto. Cuma takdir bicara lagi, saya masuk Akpol, kemudian pakar terakhir waktu teman satu kamar saya jadi Kapolri, yaitu Ida Majis. Saya saat itu dipromosikan jadi Wakapolda Jawa Barat, tapi saya nggak mau, saya milih mengundurkan diri. Untuk apa mengundurkan diri? Intinya saya memilih istiqomah ngurusin santri dan jamaah seluruh Indonesia dan di luar negeri. Ya. Jadi cuma di kalangan jamaah saya nggak mau dipanggil kiai, karena kita ini kan polisi jadi saya dipanggil di saat saya naik, kalau bahasa kitanya naik daun itu waktu pangkat Kombes, maka saya minta di jamaah juga memanggil abah, karena kita orang Jawa Barat ini kan orang Sunda identik dengan panggilan abah, orang tua itu abah Kombes. Bahkan saking lengketnya panggilan cinta ini, kadang nama asli saya jamaah nggak tahu. Jadi nama asli saya itu Wawan Gunawan, kalau lengkapnya ya Dr. Andesnya saya dapat dari PT IKA. Itu khusus saya saat itu saya tentang narkoba. Kemudian SG-nya saat saya mau diangkat jadi penyidik ekonomi itu dapat dari Universitas Pancasila. Kemudian MSI-nya dari Universitas Indonesia, kajian ilmu kepolisian. Kalau makan kadang saya buang, tapi pintarnya saya buang. Jadi kadang-kadang orang menulis nama saya Kiai Haji Dr. Andes Wawan Gunawan SMSI dalam kurung Abah Fokus. Ini udah menyebar di mana-mana Abah Fokus. Kenapa menyebar? Karena kemanapun saya datang, termasuk saat ini saya datang dengan membawa cinta. Dan misi saya adalah mari kita bersama-sama dengan cinta kita rajut kembali Nusantara. Dengan cinta kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan cinta kita galak persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan cinta kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kami dari Pondok Pesantren Al-Baghdadi sudah lama punya program ini, bahkan tadi videonya ditayangin. Cuma kenapa baru masuk ke sini? Karena santri yang satu saya ini agak bandel nih, Tariman ini jarang datang. Nah begitu datang, saya bilang, oh nanti saya mau ke sana. Ini kan kecamatan Susukan ini saya lihat di sini kok nggak ada di saya. Artinya nggak ada yang jadi talent atau anggota atau karyawan Sikoning Al-Baghdadi.
Padahal ini sangat luar biasa. Saya secara global saya jelaskan bahwa Cikoneng Al-Baghdadi tidak sama dengan Grab, tidak sama dengan Maxim, tidak sama dengan ojol yang lain. Karena kita tidak hanya antar jemput penumpang atau antar jemput lain, tapi di situ ada skill. Ya. Kemudian yang kedua, ini bukan perusahaan multi level, ya, bukan multi level. Nah, kenapa ada nama Cikoneng dan Cikoneng? Karena kita berbasis saling berangkat dari pondok pesantren. Cikoneng untuk kaum laki-laki, Cikoneng untuk kaum perempuan. Lalu apa aja syaratnya? Sehingga saya jelaskan syaratnya sebenarnya banyak. Cuma kita permudah. Syarat yang paling pokok adalah KTP dan KK, kemudian NPWP dan SIM C. SKCK itu kalau ada masalah baru pakai SKCK. Jadi yang jelas syaratnya, syarat masuk jadi karyawan Cikoneng adalah KTP, KK, NPWP dan SIM C. Yang nggak punya SIM C mau nanti melalui Pak Tris dikorektifkan boleh, saya tahunya ada aja gitu kan. Nah, kemudian apa sih tadi bergerak ada job order. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di rumah doang sambil nunggu pekerjaan, nunggu instruksi. Lalu berapa yang boleh, berapa usia yang boleh masuk di Cikoneng adalah usia maksimal 50, yang di atas 50 itu. Ini di atas 50 ya. Gak usah khawatir. Yang di atas 50 pun tetap akan kita fungsikan. Nantinya akan menjadi, kita akan angkat jadi manajer kita di lapangan atau koordinator lapangan. Ya, koordinator lapangan. Nah, Cikoneng ini adalah sebuah perusahaan bergerak tadi di job ordernya nanti di lain negeri. Yang jelas saya global. Siapapun orang yang masuk Cikoneng syaratnya KTP, KK, NPWP, SIM. Kemudian nanti ada pelatihan, ada bimbingan teknis, dan untuk tanggal 21-22 besok mudah-mudahan yang kumpul sekarang sudah bisa korlapnya ikut bimbingan teknis sehingga cepat tadi unitnya diserahkan. Kalau belum ya nanti ada gelombang berikutnya. Kita tiap minggu ada bimbingan teknis di Kerawang, di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Siapa ikut cukup korlapnya saja. Ya, kenapa korlapnya? Karena kalau semua pada repot kasih makannya Bu. Korlap aja kayak minggu lalu kita 1000 ya. 1000 orang kita kasih makan 2 hari, pagi, siang, malam. Dan itu nggak kita minta biaya apapun. Karena pondok pesantren kita berbasis sodako. Nah, dari mana duitnya nggak usah tanya, dia kan bukan dapat korupsi. Gitu ya. Nah, tanggal 21-22 mudah-mudahan nanti di sini, apakah nanti Pak Tris dengan rekan-rekan yang lain ada yang hadir di sana, kemudian termasuk Babin, siapapun boleh dan bebas. Artinya mau dia ASN, mau dia TNI, Polri, bebas. Karena ini tidak mengganggu pekerjaan pokok. Malah kalau jadi korlap tinggal terima keluhan, WA selesai. Tiap bulan dapat gaji. Bayangin kalau 1 hari 2 juta, 1 bulan 1 hari jadi korlap dapat ini 50 orang saja. Dapat 2 juta, kalau sebulan berapa? Kayaknya Pak Eko langsung minta pensiun deh. Nah, ini jabatan. Lalu untuk seluruh karyawan kita berikan hak. Kita bilang karyawan saja ya. Kewajibannya cuma 1. Selama pendaftaran tidak ada biaya administrasi apapun. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan perlu Komes minta uang administrasi, itu bohong. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena di Indramayu terjadi. Ada uang administrasi 150.000. Jadi tidak ada ya. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Kecuali nanti setelah pendaftaran selesai, bimbingan teknis selesai, lalu unitnya turun, diserahkan misalnya kepada Pak Tris, beliau sebagai talent, sebagai anggota, maka Pak Tris Silayanto wajib membayar Rp125.000. Berapa? Rp125 yang didapat 1 unit motor listrik seharga 30 juta. Yang kedua, handphone seharga 1.800.000. Yang ketiga, jaket, jas hujan. Nah ini,
jaket, helm, jas hujan, asuransi all risk, BPJS ada. Itu baterainya. Asuransi all risk, kemudian jaminan order harian minimal nantinya Rp200.000. Ya, kenapa Rp200.000? Karena nanti begitu sudah mulai ada pekerjaan, maka seluruh anggota atau karyawan wajib setor ke PT Cikoneng Albert Dadi per hari Rp125.000. Kalau lebih, berarti lebihnya adalah menjadi keuntungan atau hak karyawan. Bagaimana kalau hari ini ordernya cuma dapat 50.000, padahal harus setor 125.000, maka yang berapa? 75.000 tidak jadi utang karena kita tidak mengkreditkan motor, tapi motor sebagai fasilitas atau barang inventaris karyawan. Bagaimana cuma dapat 25.000, yang 100.000 pun tidak jadi utang? Enak kan? Enak loh. Kalau 125.000 ya monggo setor 125.000. Dan nanti para koordinator lapangan harus kontrol. Ternyata si Fulan 3 hari berturut-turut dapatnya cuma 50.000, maka si Fulan ini sebagai karyawan harus lapor ke Korlap, lapor ke manajemen. Berarti kemungkinan ada salah order, ya. Kemudian sembako bulanan. Setiap bulan kita akan kasih sembako senilai Rp480.000 atau Rp500.000. Tapi sembako itu tidak serta-merta dikirim ke rumah, melainkan saya nanya ke Kubu, di sini ada lapangan bola nggak? Ada. Maka nanti setiap sebulan sekali saya akan menggelar tablik akbar khusus untuk anggota Cikoneng, yang lain juga boleh hadir. Cuma yang dapat sembako hanya ada 3.000 orang. Terus gimana kalau nggak datang bisa diwakili? Bisa dengan catatan yang mewakili istrinya atau anaknya. Kalau teman yang mewakili nggak akan kita serahkan. Kok gitu? Kalau nggak datang, malah kalau nggak datang nggak bakalan dikasih. Kenapa? Karena tujuan kita membagi-bagikan ini adalah untuk dakwah, agar umat mau rajin ibadah. Setuju ya? Hadir ngaji dikasih sembako. Belum lagi ada jaminan asuransi BPJS untuk keluarga. Jadi misalnya Pak Eko sebagai anggota Cikoneng, maka anak 2, istri 1 yang dijamin. Kalau istri 2, satunya nggak dijamin. Jadi untuk 5 orang, ya, BPJS untuk 5 orang, kelas 2. Yang setiap bayar tidak, pokoknya karyawan itu dapat bulanannya. Tadi selain sepeda motor, bulanannya dapat sembako. Kemudian BPJS juga setorannya kita yang setor. Kemudian asuransi ORIS kita. Jadi selama sepeda motor itu dipakai kontrak 5 tahun, anggota hanya ganti ban dan lampu, itu pun kalau lampunya mati. Nanti kita panggil resnya. Nah kemudian kontrak 5 tahun. Setelah 5 tahun berjalan, kalau diteruskan akan kita drop sepeda motor listrik yang baru, yang lama jadi milik pribadi, plus tiket umroh. Tepuk tangan boleh, hanya ragu-ragu. Plus tiket umroh untuk 1 orang. Terus misalnya, nggak mau umroh, tiket umrohnya dijual ke orang lain, boleh? Boleh ya, boleh. Jadi nggak, misalnya di situ mutlak harus Pak atau yang berangkat nggak boleh dijual. Kalau misalnya pas harus berangkat umroh tapi butuh untuk hajatan, misalnya boleh dijual, boleh, nggak apa-apa ya. Plus tiket umroh. Nah, kemudian kalau tidak diperpanjang, ya tiket umrohnya dapat, cuma motor tidak dikasih yang baru, tapi yang lama tetap jadi milik pribadi. Nah inilah gambaran secara global. Intinya kita ingin memberikan sesuatu kepada umat, kepada masyarakat. Kita berikan bantuan, tapi masyarakatnya harus produktif dengan cara bekerja. Jujur awalnya program ini kita gulirkan hanya untuk para pengurus masjid, pengurus pesantren, para asatidah, para pengurus madrasah. Intinya orang-orang yang berjuang di jalan agama, yang notabene kadang-kadang alumni pesantren tidak punya ijazah.
Nah, ternyata kita masih agak kurang, dan akhirnya dibukalah secara umum siapapun bebas masuk Cikoneng Cikoneng, jadi anggota Cikoneng Cikoneng atau jadi karyawan dengan jaminan tadi kehidupannya kita jamin, walaupun setiap hari harus setor 125.000 itu kalau mencapai target, uang itu sebenarnya dikembalikan kepada karyawan. Karena apa? Tadi untuk bulanan sembako, karena kalau dikasih duitnya kadang sembako jadi mending jadi bakso. Maksudnya itu loh jadi online itu. Jadi online. Terus bayar BPJS, saya yakin yang ada di sini juga kartunya mungkin punya, tapi iurannya tersendat-sendat. Kalau udah sakit baru sibuk bayar, nanti kita rutinitas kita yang bayar. Kemudian umroh, kalau disuruh ngumpulin duit, walaupun saya lihat ujung tombaknya hamparan sawah begini luas, yang namanya diajak umroh pasti berat. Itu pun makanya dari kita nanti ada tiket umroh senilai sesuai dengan harga umroh yang akan datang. Kalau sekarang saya juga punya travel umroh akan memberangkatkan jamaah tanggal 5 September itu di harga 31.500.000, ini paling murah. Yang lain 35. Kalau umpama nanti 5 tahun yang akan datang tiket umrohnya harga 30 juta atau 40 juta, maka itulah yang didapat oleh seluruh karyawan. Gambaran ini mudah-mudahan menjadi pembangkit semangat. Kemudian gambaran ini mudah-mudahan kita satu sama lain semakin bersatu. Karena kalau kita hidup menangani kesalahan orang lain, maka hidup kita selamanya tidak akan ada pada kebahagiaan dan ketenangan. Menjelaskan untuk selanjutnya perusahaan juga berkewajiban memberikan fasilitas umroh di tahun kelima gitu. Nah jadi motor listrik, HP dan termasuk umroh tahun kelima akan diberikan. Berarti tahun ke-6 itu sudah diselesaikan, dan tahun ke-6 motornya baru lagi kalau diperpanjang. Jadi catatan tidak ada catatan merah di aplikasi. Jadi seperti apa prosesnya? Di sini kita akan langsung apa sih yang kita lakukan sebagai karyawan adalah pertama ada layanan kita, pekerjaannya di housekeeping, bersih-bersih. Misalnya ada cleaning service gitu ya, cuci sofa dan sebagainya, itu di housekeeping. Ini bisa dilakukan oleh bapak-bapak atau cikoneng atau cikoneng. Misalnya sebagai laundry gitu ya. Nah laundry ini kalau kita punya di rumah keahlian nyuci, itu bisa perdayakan. Jadi kalau ada orderan cuci baju, ambil aja, cuci di rumah, setrika, kembalikan lagi ke yang pesannya. Itu harganya juga sudah ditentukan oleh aplikasi, sudah ada kesepakatan secara umum. Nah yang 125.000 perusahaan yang sesuai buat kita. Jadi jangan pilih hati di sini, kita harus legowo yang punya keahlian dan yang tidak punya keahlian, mungkin pekerjaannya akan berbeda. Nah ini secara general saja, kalau tidak punya keahlian apa-apa, kita sebagai ojek online-nya bukan hanya mengantarkan orang, tapi mengantarkan barang paketan juga sama. Baik, di sini kan ada berbagai fiturnya di Cikoneng sama Cikoneng. Sebelum ada pertanyaan, tambahan sedikit. Jadi tadi apa yang disampaikan job order untuk talent atau anggota atau karyawan Cikoneng ini multi order, multi job. Nah makanya kita katakanlah tidak sama dengan ojek online yang lain, tapi lebih memberdayakan. Contoh begini, si A ini punya keahlian, tapi di pabrik dia sulit diterima karena nggak punya ijazah, maka kita dalam persyaratan pokok kita tidak perlu ijazah. Yang penting bisa baca, walaupun nggak bisa baca itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya, nggak bisa baca nggak apa-apa. Nah, kemudian yang jelas tadi nanti kalau misalnya pasti biasanya akan bertanya nih, setiap hari harus setor 125.000, kalau hari libur nggak perlu.
Ya, hari libur walaupun ada orderan itu nggak perlu setor. Libur nasional kayak hari Minggu orderan dapatnya berapapun itu nggak perlu setor 125.000. Nah, lalu yang 125.000 per hari seandainya kurang dari 125.000 itu juga tidak jadi utang kepada perusahaan, karena kita memberikan motor listrik ini sebagai kendaraan inventaris untuk karyawan. Lalu untuk orderan job antar jemput ini juga nggak usah khawatir, karena kita saat ini manajemen sudah menerobos ke beberapa perusahaan besar termasuk yang ada di Cirebon. Jadi nanti bis bisa jadi tinggal aku. Yang antar jemput karyawan adalah Cikoneng dan Cikoneng. Kita handle ini, kita ambil alih. Ya. Ya. Maka karena ini tidak mengganggu profesi-profesi yang lain, siapapun yang mau jadi anggota Cikoneng dan Cikoneng bebas, dengan catatan umurnya maksimal 50 tahun. Terus bagaimana saya udah 50 bahkan 60 misalnya, kan punya anak, punya cucu satu, itu bisa diberdayakan keluarga kita yang umurnya di bawah 50, apalagi kita. Dan sekali lagi, profesi apapun Anda ini tidak akan mengganggu, bahkan ini boleh dibilang jadi usaha sampingan ya, walaupun nanti hasilnya saya yakin akan lebih besar. Maka di dalam kendaraan kita, baik di handphone maupun di kendaraan, nanti ada satu tombol yang akan connect ke seluruh polsek di seluruh Indonesia. Jadi begitu ada tombol darurat ini dipijit, misalnya dia ada di ujung Gebang, maka akan terkonek dengan polsek ujung Gebang dan Polres Cirebon. Sehingga dengan demikian tugas mereka adalah mengejar. Jadi kita nggak perlu laporan, tadi disampaikan kita nggak perlu repot karena laporan dari situ. Kenapa nggak perlu laporan? Karena dari manajemen Cikoneng dan Cikoneng kita dengan aparat keamanan juga kerjasama. Artinya di situ ada honor, ada kompensasi untuk aparat keamanan. Saya kira itu ya. Untuk ini nomor 2. Kalau mau ada yang bertanya silakan online via WA. Nomornya itu di bawah tuh. Kalau mau dicatat boleh. Nomor handphonenya 081 175 20 1751. Saya ulang, 081 175 20 1751. Atau singkatnya gini, kalau ada yang bingung tanya ke Pak Bu. Nanti Pak Bu biar nanya ke kita. Paham ya? Paham? Oke. Kita tinggal menunggu, monggo. Yang jelas kita akan kasih modal untuk usaha yang cocok, yang yakin silakan daftar. Kalau nggak cocok kita nggak akan maksa. Tapi tidak ada periode berikutnya. Artinya setelah orang enak terus daftar, kalau sudah ditutup nggak bisa lagi. Nah itu ya. Monggo. Dan saya mengaturkan terima kasih untuk pertemuan kita malam hari ini. Semoga kumpulnya kita seperti ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk penutup, mari kita sama-sama berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum aku.